Teman-teman, kita baru saja mengalami suatu fenomena yang cukup serius ya, fenomena yang langka dan baru terjadi sepanjang Indonesia ini ada, yaitu adanya keracunan yang masif hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Dan kita kenal sejauh ini program itu adalah program yang menjadi andalan pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Pelaksanaannya justru bukannya menyebabkan siswa-siswa itu dapat gizi, tapi justru dapat keracunan. Nah, ini satu fenomena yang cukup unik, dan lagi-lagi kita melihat celah ketidakberesan kinerja pemerintah di sini. Kenapa saya katakan ini? Oleh karena sejujurnya berdasarkan laporan yang dirilis oleh Badan POM, itu sudah ada keracunan di Januari sampai Mei. Namun sayangnya itu kembali terjadi di September ini. Dan itu sesungguhnya menunjukkan tidak ada evaluasi, alias miskin evaluasi oleh oknum-oknum yang harusnya bertanggung jawab terhadap program ini. Badan POM ngapain aja? Kemudian Kementerian Kesehatan ngapain aja? Kemudian Kementerian Pendidikan selaku yang bertanggung jawab terhadap siswa-siswa adik-adik kita itu ngapain aja? Kemudian BGN ya, Badan Gizi Nasional itu ngapain aja? Ini berkaitan dengan keamanan pangan. Kalau kemudian ini tidak dievaluasi dengan baik, ya seperti yang terjadi sekarang ini, banyak kemudian adik-adik kita mengalami keracunan. Ya emang mau kita diracuni kan, nggak mau lah. Apakah itu disengaja maupun tidak kita nggak tahu, tapi yang jelas pelaksanaannya di lapangan program MBG ini harus dipandang sebagai suatu masalah serius, oleh karena ini berkaitan dengan kesehatan, sehingga bukannya lagi meningkatkan gizi, meningkatkan kesehatan bagi masyarakat, tapi ini justru mengancam kesehatan masyarakat. Ini suatu ancaman kesehatan masyarakat yang serius, yang memang kita harus melihat bahwa adanya indikasi kesengajaan yang dilakukan oleh pemerintah ketika kita melihat bahwa harusnya data Januari di awal program ini berjalan hingga Mei yang dimana sudah ditemukan keracunan, itu sudah dijadikan sebagai rujukan untuk perbaikan yang serius hingga tidak terjadi di September sekarang ini. Dimana kita tahu sendiri di September sekarang ini itu juga masih ada adik-adik kita yang mengalami keracunan, bahkan angkanya ya cukup tinggi hingga juga terjadi di berbagai wilayah. Saran saya sebagai anak muda ya, sebagai masyarakat juga, saran saya pemerintah untuk segera menghentikan dulu program makan bergizi gratis, dengan catatan menghentikan sementara yang kemudian mengevaluasi total pelaksanaan di lapangan, termasuk itu dapur-dapur itu. Kalau dapur-dapur keras kepala, kalau nggak ada evaluasi, gimana ceritanya? Dapur-dapur juga bisa diintervensi semua masyarakat, semua unsur pemerintahan, utamanya tadi di lembaga-lembaga yang sangat bertanggung jawab. Dalam hari ini Badan POM, BGN, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, itu pemerintah kabupaten kota ya, harus bertanggung jawab mengawasi itu dapur-dapur maksimal nggak. Kalau apa yang kurang fasilitas apa ya bantulah, kira-kira begitu. Cari yang baiknya bagaimana buat adik-adik kita, biar mereka makan. Kalau orang timur bilang biar dorang makan bagus, jangan dorang makan itu tidak baik. Dikasih makanan yang beracun itu kan sangat-sangat kurang ajar menurut saya. Orang, apakah itu kita orang yang salah, orang dapurnya, atau di mana sih yang salah? Kemarin kita dari salah satu lembaga mahasiswa sudah mengeluarkan statement dan kita meminta kepada pemerintah untuk menghentikan sementara pelaksanaan program MBG di lapangan, sembari mengevaluasi total dan memperbaiki mekanisme pelaksanaan di lapangan. Kira-kira seperti apa yang terbaik dan bagaimana pengawasan itu, kira-kira begitu.
Yang kedua, kami melihat adanya miskinnya ya, pakai bahasa minim juga, ini kayaknya masih keras kepala juga kita punya pejabat-pejabat. Saya bilang miskin ya, miskin, apakah ini miskin ide atau miskin berpikir ya, nggak mau malas mikir atau bagaimana. Yang jelas menurut penglihatan kami bahwa ini miskin evaluasi. Yang kedua, ini penting sekali, bahwa lagi-lagi kita melihat kebuntuan koordinasi antar lembaga pemerintah, antar lembaga yang bertanggung jawab. Harusnya kan ada koordinasi tuh antara Menteri Kesehatan ke pihak Kementerian Pendidikan, ke Badan Pangan dan sebagainya. Harusnya ada koordinasi. Koordinasinya menurut saya masing-masing terlihat jalan sendiri-sendiri, awasi sendiri-sendiri, dan datanya juga sendiri-sendiri. Ini kan bingung kita jadinya sebagai masyarakat. Jadi sekali lagi saya ingin tekankan bahwa selain tadi kami perlunya pemerintah untuk menghentikan program MBG sembari memperbaiki mekanisme pelaksanaan di lapangan agar kejadian serupa, keracunan-keracunan seperti ini yang merusak, merusak dan mengancam kesehatan kita semua, terutama bagi adik-adik kita di siswa itu, agar tidak terjadi lagi. Yang kedua, kami melihat miskinnya koordinasi antar lembaga yang berwenang. Dalam hal ini Kementerian Pendidikan selaku yang punya tanggung jawab atas anak didik, kemudian Kementerian Kesehatan yang sangat bertanggung jawab terhadap bagaimana menciptakan, menaikkan, menurunkan stunting dan malnutrisi dan macam-macam itu, dan kemudian Badan Pangan, Badan POM yang bertugas untuk bagaimana mengawasi pangan dan obat-obatan itu, kemudian Badan Gizi Nasional juga, pemerintah daerah maupun kota, provinsi maupun kota ya, harusnya ada koordinasi yang baik antara lintas lembaga, lintas instansi pemerintah baik di nasional maupun di daerah. Ini penting sekali karena program makan bergizi begini ini berkaitan dengan kebutuhan dasar kita dan tidak boleh main-main. Kalau kalian main-main, ya sama saja kalian ingin membunuh generasi muda kita. Segera hentikan program makan bergizi gratis sembari memperbaiki mekanisme pelaksanaan di lapangan. Kemudian hentikan intrik-intrik yang berjalan sendiri-sendiri hingga meminimnya, hingga menciptakan ketidakadanya kerjasama yang baik antar kementerian, yang kemudian terlihat sangat jelas akibat keracunan yang beruntun ini yang terjadi di berbagai wilayah ini akibat kelalaian pemerintah itu sendiri. Jangan saling menyalahkan. Jadi kalian punya tugas masing-masing sebagaimana tupoksi yang ada. Harusnya koordinasi mana bagusnya, mana baiknya, agar tidak boleh lagi terjadi masalah serupa. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.